alasan utama keluar dari kampung tuh karena stand up atau karena emang nggak pengen nikah? Pertama karena nggak pengen nikah, karena Neneng nggak expect kalau misalnya Neneng akan stand up sejauh ini. Oke. Malah kayak Neneng nggak kepikiran kalau stand up ternyata jadi jalan kerja Neneng gitu, mencari uang gitu. Sebenarnya sih dulu tuh Neneng pengen kuliah, jadi kayak keluar kampung tuh karena memang pengen kuliah, terus ternyata emang lebih dulu lolos audisi Suca, terus Neneng tanya kan ke ibu, Bu mending kuliah atau Suca? Suca aja. Realistis. Ibu Neneng itu kayak udah Suca aja, kuliah bisa kapan-kapan, sampai sekarang nggak kuliah-kuliah. Sekarang umur berapa Neneng? Sekarang 23. 23 tahun, oke. Bang Sayul berapa? Kebalikannya, angkanya 32. ditukar. Oke. Ditukar. Beda 9 tahun ya kita berarti? Iya kayaknya ya. Iya. Aduh, gue matematika mah bodoh. Suruh ngitung gitu mah lama gue. Neng, tapi kan kalau dilihat-lihat, Neneng ini kan secara perawakan itu orangnya pendiam, kalem, terus nggak kelihatan kayak lucunya gitu kan ya. Iya. Nah ini begitu Neneng masuk stand up, terus jadi lucu banget, akhirnya jadi orang yang humoris gitu, banyak orang yang kaget nggak sih Neng? Kaget lah Bang, orang ibu Neneng aja kaget. Oh ya? Karena kan di rumah emang jarang bicara ya, maksudnya kayak nggak pernah lah ngelucu di rumah gitu. Cuman kayak oh ternyata bisa ngelucu. Neneng aja kayak ngapain nih anak dulu sebelum stand up tuh kan ketawa-ketawa gitu nonton stand up. Terus kayak ngapain sih ketawa-ketawa sampai malam gitu. Pas tahu Neneng stand up, oh ternyata ini yang dia ketawain dulu gitu. Oke. Kayak sebenarnya Neng juga nggak kalem-kalem banget. Neng tuh di antara geng kosan Neng paling galak Bang. Oh, di antara geng kosan tuh Neneng paling galak. Oke. Gitu. Tapi Neneng sadarnya Neneng tuh bisa ngelucu dari siapa? Ketika pertama kali open mic. Jadi open mic itu ajang latihan buat komik-komik. Biasanya kita latihan di kafe gitu. Nah, Neneng nyobalah latihan. Ternyata orang-orang ketawa sama apa yang Neneng omongin. Bawa beat apa waktu itu? Waktu itu ya bawa beat yang kayak ayah Neneng galak, apa-apa kayak terus dia orang Padang, terus kayak semuanya tuh kayak pengen dijual gitu. Iya. Sampai kayak ya kok Neneng nggak ikut dijual gitu-gitu dulu kayak ya punchline-nya tuh di situ. Terus kayak oh ternyata lucu, terus Neneng kayak nyadar wah ternyata seru juga bikin orang ketawa. Jadi sampai sekarang kayak Neneng stand up gitu. Tapi untuk kita memulai open mic karena jujur gue juga pernah ikutan kan. Apa yang abang rasain dulu? Waktu zamannya Komedi Cafe. Iya. Masih ada Komedi Cafe. Itu pertama kali open mic, buset keringetan sebadan. Itu gemeter banget. Gue tuh tahu gitu kan. Gue bisa jadi pusat perhatian. Gue bisa menghibur orang. Tapi ketika open mic, buset buyar loh. Iya, karena orang ngarepin kita lucu gitu kan. Iya, jadi sebenarnya kan itu nggak gampang. Nah, Neneng untuk pertama kali mau terjun open mic, itu siapa yang support? Sampai akhirnya kok Neneng berani banget untuk turun? Ada, jadi dulu Neneng sama sepupu Neneng. Ya, dia kebetulan lagi kuliah di Bogor, jadi akhirnya dia yang nemenin Neneng buat pertama kali stand up, open mic. Terus awalnya juga Neneng takut kan, kayak karena nggak ada perempuan lain selain Neneng di situ yang mau open mic. Terus kata saudara Neneng, udah ikut aja nggak apa-apa, lucu nggak lucu toh nggak dibayar ini, maksudnya ini cuma latihan gitu. Jadi kayak oh ya udah deh cuma latihan. Neneng juga nggak berharap Neneng akan lucu. Ternyata orang-orang ketawa. Neneng juga kaget kayak wah ternyata lucu ya gitu. Ngedengar orang ketawa tuh Neneng kaget banget. Pede dong langsung. Iya langsung pede. Tapi setelah itu ada yang nggak lucu nangis. Apa bawain beat apa waktu itu? Yang nggak lucunya? Sebenarnya beatnya sama tapi penontonnya beda Bang. Beda penonton. Okay. Waktu itu Neneng stand up di TNI, bayangin. Lu bagus nggak ditembak lu? Iya ya, Neneng nyuruh. Kalau di TNI kan kayaknya beban gitu kan ya. Nggak lucu tembak misalnya. Iya. Serem amat ya jadi stand up. Kan kayak ya mungkin pas di TNI kayak ya usianya juga beda gitu kan. Jadi kayak pas Neneng lempar beat yang ini harusnya lucu terus nggak lucu kayak kok nggak ketawa gitu. Terus kayak TNI-nya gini aja. Aduh bete banget itu. Iya itu bete banget. Itu langsung kayak aduh pengen cepet-cepet turun pesen Grab udah pengen pulang.
Terus nangis di rumah. Kepikiran terus kayak aduh nyesel banget kenapa tadi nggak lucu, cuman disadarin sama teman-teman stand up kayak ya nggak selalu, kita juga nggak selalu lucu kok, ada kok masa-masanya kita juga ngebom istilahnya gitu. Iya, pakai teknik apa? Apa? 10 rules itu yang setiap jam 10 pagi itu udah ngelupain hal yang kemarin. Kalau gitu. seneng ya seneng banget sampai jam 10 udah. Iya betul. Emang kok tahu sih? Tahu dong. Pinter banget dong itu. Itu mah ilmu umum. Ya di stand up juga kayak gitu. Dengan ikut stand up nih ada pelajaran hidup apa sih yang akhirnya Neneng ambil? Pelajaran hidupnya Neneng makin sudut pandang Neneng makin terbuka lah Bang setelah stand up, karena dengan beragam komika dari banyak banget di Indonesia ini, dari Papua banyak, dari Timur, dari Sumatera, terus kayak ngebuka sudut pandang Neneng kalau tatoan itu ternyata nggak jahat. Oke. Awalnya mikir Neneng tuh jahat tatoan. Karena kan Neneng dulu dari kampung ya, maksudnya kayak ngelihat orang tatoan, preman pasti gitu. Terus kayak lebih toleransi terhadap yang nggak seagama sama Neneng. Ya gimana sih, orang kampung pasti rasis banget Bang, dulu Neneng nggak ngerti apa. Terus kayak ternyata cewek pulang malam itu nggak selalu buruk. Karena kan dulu di kampung tuh kayak pamali, cewek pulang malam-malam nggak boleh. Gitu. Kayak waktu itu di episode kita si Boa pulang malam. Iya, dia pulang malam. Diomongin. Diomongin apa katanya? Dia sempet cerita gitu kan, tapi akhirnya setelah dia masuk TV, dia stand up, orang-orang pada ngeliat dia pulang malam tuh ternyata kerja gitu loh. Tadinya awalnya dikiranya nggak benar. Iya, karena kan nggak selalu yang pulang malam itu nggak benar kan? Iya. Iya, pasti ada benernya juga dong. Kok jadi takut ya? Jadi intinya stand up ini membawa banyak kebaikan juga gitu ya, banyak untuk dirinya banget. Neneng ya. Banyak banget Bang. Ada ilmu yang bisa ditangkap. Nah, sama kayak obrolan kita barengan sama Neneng kali ini, itu ada banyak banget nih sebenarnya ilmu-ilmu yang bisa ditangkap. Nah, kalau mau tahu obrolannya lagi seperti apa, tungguin terus cuma di Inside Jak TV. Dengan penonton yang berbeda, kita harus nyiapin materi yang berbeda. Sementara bikin materi stand up itu 5 menit itu butuh waktu seminggu buat nulis. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.